Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'd. Pemirsa channel Nuturi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah yang semoga nanti amal ibadah yang sudah kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Nuturi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara kafah atau secara sempurna. Dalam firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara kafah. Ada salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu dilihat dari seberapa besar dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya apa? Agama Islam, kebaikan Islam kita bukan hanya dilihat dari seberapa besar kita melaksanakan kewajiban, seberapa banyak kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kebaikan Islam kita juga bisa dilihat seberapa besar kita meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kalau seseorang kita lihat keislamannya, keberagaman Islamnya hanya dilihat dari hal-hal yang diwajibkan saja, tentunya hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi tidak cukup atau belum bisa kita fahami. Karena apa? Bahwa Islam itu bisa diibaratkan sebuah bangunan. Kalau kita punya rumah, sudah ada pondasi, sudah ada tembok, sudah ada atapnya. Tapi kalau bangunan itu belum dicat atau mungkin dikasih hiasan, toh katakanlah rumah itu bisa ditempati karena sudah beratap, sudah ada temboknya. Tapi kalau rumah itu tidak ada hiasan, tidak ada keramiknya, tidak ada finishing yang membuat rumah itu menarik untuk ditempati, mungkin juga kurang menarik untuk dilihat. Tapi kalau sudah untuk berteduh mungkin cukup. Sebagaimana agama Islam, ketika seseorang melaksanakan agama Islam dengan hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mungkin secara pemaknaan orang Muslim itu sudah cukup. Tapi kalau dihubungkan dengan dawuh Rasulullah Muhammad SAW dengan hadis yang saya sampaikan di depan tadi, min husni islamil mar'i, kebaikan Islam seseorang. Jadi kebaikan Islam seseorang, bukan
kebaikan seseorang atau Islam seseorang, bukan, tapi kebaikan Islam seseorang atau indahnya Islam seseorang itu bisa dilihat dari seberapa besar dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, sesuatu yang tidak berguna itu bisa jadi tidak lantas orang yang melakukan itu berakibat dosa. Contoh, mungkin main HP. Dalam konteksnya ketika ada suatu majelis, di situ sedang dibacaan Al-Quran atau sedang ada majelis ilmu, ada sebagian kita yang main HP atau mungkin ngobrol sendiri. Lah, konteksnya ngobrol sendiri atau bermain HP yang tidak ada hubungannya dengan majelis itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak berguna. Tapi juga belum tentu orang yang melakukan itu mendapatkan dosa. Tinggal apa yang dia bicarakan. Itu konteksnya seperti itu. Atau mungkin konteks lain dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin dari sekelompok masyarakat, sekelompok pemuda ada untuk mengisi malam hari untuk ronda dengan mungkin bermain catur, bermain kartu. Kita sudah tidak ada perdebatan kalau itu dibarengi dengan judi, itu jelas haram mutlak, tidak tawar-menawar. Tapi kalau cuma untuk permainan, istilahnya hanya untuk mengurangi rasa kantuk, tapi dengan tujuan orang-orang ini mau terjaga di malam hari dengan tujuan menjaga desa agar aman. Nah, itu mungkin kalau dihubungkan dengan agama ya sesuatu yang tidak berguna. Tapi niatnya jadi bagus ketika aktivitas tadi diniati untuk menjaga dusun agar aman dari sesuatu yang tidak diinginkan di masyarakat itu. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa jaga rondanya tidak dengan tadarus Al-Quran? Nah, mungkin kalau di kehidupan masyarakat, mungkin amalan itu mungkin kurang tepat karena mungkin majelisnya, mosok di pos kamling terus bisa ada baik, ya, mungkin ada satu tradisi di pos ronda terus melakukan kegiatan itu. Tapi kita berbicara di kehidupan sosial kemasyarakatan, asalkan di situ tidak dibarengi dengan hal-hal yang merugikan pribadi atau merugikan orang lain, tentunya hal tersebut masih diperbolehkan. Tidak ada pelakunya itu mendapatkan dosa karena niatnya baik. Nah, kembali ke konteks tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi intinya agama Islam itu menganjurkan seluruh pengikutnya, seluruh umatnya untuk selalu mengisi waktu tidak ada yang luang dalam hal beribadah, apapun itu bentuknya. Mungkin kalau Islam itu hanya difahami hanya sekedar melakukan kewajiban, bisa dihitung dengan jam. Coba kita rasakan seminggu, satu hari, satu malam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Toh kalau itu dimenitin, nggak ada sampai 10 menit kalau digabung sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, selain waktu itu mau ngapain? Kalau setahun sekali kita diwajibkan haji, itu saja bagi yang mampu. Kalau tidak, bagaimana dia melaksanakan kewajiban? Setahun sekali kita diwajibkan zakat fitrah. Nah, lain daripada itu kita mau melakukan apa? Setahun sekali kita selama 1 bulan diwajibkan puasa Ramadan, 11 bulan yang lain kita mau ngapain? Kalau Islam ini hanya difahami sebagai hanya sekedar melakukan kewajiban. Tapi kalau kita lihat dari dawuh Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi pribadi muslim yang kafah, tentunya untuk
melaksanakan ajaran-ajaran Islam agar Islam kita terlihat indah di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, bukan hanya sekedar meninggalkan larangan-larangannya, tapi juga bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik tidak berguna bagi diri pribadi kita maupun tidak berguna bagi orang lain. Artinya apa, pemirsa? 24 jam non-stop kita itu diperintahkan oleh Allah agar selalu dalam konteks beribadah. Kalau kita niatkan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, insya Allah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna itu, walaupun mungkin bukan kewajiban secara mahdhah, baik itu kewajiban kepada Allah ataupun kepada orang lain, tentunya itu pasti kebaikan yang Islam ajarkan agar kita itu menjadi muslim yang kafah, bukan sekedar muslim tapi cocok dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisil mikafah, atau cocok dengan dawuh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu marilah kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik lahiriah, batiniyah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan segala macam aktivitas ibadah, dan itu menjadi kunci agar kita menjadi pribadi yang muslim dan yang muhsin, atau istilahnya Islam yang kafah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.